semuanya, jumpa lagi dengan saya Sari di Stainless Signature. Kali ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman cara membuat pot mungil ini ya. Jadi ini bisa gunakan sebagai tempat koin maupun tempat untuk meletakkan emas ya yang ukurannya kecil-kecil. Itu jika teman-teman ingin menghadiahkan ke saudara, keluarga, itu sangat cantik ya. Jadi bisa ditempatkan di sini. Nah, untuk dompet koin seperti ini teman-teman juga bisa jadikan sebagai souvenir untuk hadiah pernikahan ya. Jika teman-teman punya waktu bisa merajut dan membuatnya sendiri ya. Jadi cuman cukup sisihkan sebentar saja setiap hari ya. Ini bisa terkumpul cukup banyak ya, karena cara membuatnya sangat mudah dan sangat simpel. Di sini saya menggunakan behel yang berukuran 5 cm ya. Teman-teman juga bisa mencarinya di marketplace, banyak dijual di sana. Dan untuk membuat dompet pot atau dompet koin ini ya, caranya juga sangat mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, terlebih dahulu jangan lupa untuk selalu support dan dukung kami terus dengan melakukan like, share, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk video tutorial kami berikutnya. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kita menggunakan benang poli ya. Saya lupa ini poli rose atau poli merek lainnya karena udah nggak ada lagi labelnya. Nah ini ukurannya medium ya teman-teman. Jadi untuk hook kita akan menggunakan hook size nomor 5. Kemudian kita akan gunakan juga behel di sini. Kita gunakan behel yang berukuran 5 cm. Oke, teman-teman. Kedua bahannya ya sudah siap, kita akan mulai. Kita mulai dengan membuat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita akan buat chain 10. Kemudian kita akan membuat single crochet di stitch kedua setelah hook 1, 2. Di sini ya, kita buat di belakangnya. Di back palm ya. Baris pertama ini kita akan isi dengan 9 single crochet. Kita sudah menyelesaikan untuk baris pertama, kita akan masuk ke baris kedua, lakukan chain 1, kemudian turn ya. Di sini sama persis kita akan isi setiap stitchnya dengan 1 single crochet, jadi total akan ada 9 single crochet. Ini akan kita lanjutkan terus ya sampai kita mendapatkan 9 baris. Nah, di sini kita sudah membuat 9 baris ya. Jadi kurang lebih itu hampir menyerupai mulut untuk behelnya ya, bukaannya. Nah, sekarang kita akan border keliling ini. Di setiap sisi 1, 2, 3, 4, setiap sudut ini kita akan tambahkan 2 single crochet ya. Pertama kita lakukan chain 1, kemudian di sudut sini kita akan isi dengan 2 single crochet. Berikutnya kita akan isi dengan 1 single crochet. Kita akan kelilingi semuanya dengan single crochet ya teman-teman. Perhatikan hanya di sudut-sudut kita akan tambahkan dengan 2 single crochet.
nih di sudut sini kita isi dengan 2. Kemudian di sini masing-masing kita akan isi dengan 1 single crochet sampai di ujung. Nah, di sini kita sudah sampai di ujung ya untuk mengelilinginya. Sekarang kita akan lakukan slip stitch di sini dengan single crochet pertama ya. Lakukan seperti ini. Kemudian buat chain 1, kita akan membuat single crochet back loop di sini. Oke, kita akan buat single crochet back loop keliling. Nah, di sini ya pada bagian paling ujung kita akan lakukan slip stitch di sini seperti ini. Kemudian lakukan chain 1, single crochet. Ini adalah kita sudah masuk ke polanya. Kemudian lakukan chain 1. Selanjutnya di sini ya kita akan lakukan HDC masih di loop yang sama. Oke, lakukan HDC seperti ini. Nah, di sini kita akan berikan stitch marker ya teman-teman. Nah, stitch marker akan kita letakkan di sini di antara chain yang kita buat. Oke, seperti ini. Kita akan lanjutkan di sini, kita akan skip satu yang akan kita skip. Kita akan lanjut ke sebelah sini. Ini adalah pola pattern untuk suset stitch ya. Kemudian lakukan chain 1. Masih di loop yang sama, kita akan buat HDC seperti ini. Kemudian lakukan skip 1 ya, loncat 1. Di sini kita akan buat single crochet. Kemudian lakukan chain 1, buat HDC di stitch yang sama. Di dalam satu stitch ini kita isi single crochet dan chain dan half double crochet. Oke, kemudian skip 1 di sini. Lakukan single crochet, chain, Nah, di sini kita ada di ujung row kedua ya. Di sini kita akan membuat atau lanjutkan untuk row ketiga. Perhatikan. Di sini kita akan lakukan slip stitch di stitch marker yang kita buat ya. Lakukan slip stitch seperti ini. Chain 1. Kemudian kita lakukan single crochet. Masih di loop yang sama. Buat chain 1, kemudian half double crochet. Ini adalah motif yang kita buat. Oke, kita buka stitch markernya. Teman-teman perhatikan, kita buat lagi ya stitch marker, kita pindahkan di sini seperti ini. Oke, nah
Selanjutnya di sini teman-teman perhatikan untuk stitch berikutnya kita akan lakukan di chain ya, di antara loop yang kita buat ini di sini. Ya, seperti ini. Oke. Ini kita akan lanjutkan terus. Di sini kita akan isi dengan single crochet, chain 1, half double crochet, masih di loop yang sama. Lanjutkan terus. Di sebelahnya lakukan chain 1, chain, half double crochet, seperti ini ya. Nah, pola ini akan kita ulangi terus ya teman-teman, sampai nanti kita mendapatkan tinggi dompet yang kita inginkan. Ini stitchnya ya sangat mudah ya teman-teman, tapi menghasilkan motif yang sangat cantik. Oke, untuk motif serupa teman-teman bisa cek juga ya di playlist, saya pernah tunjukkan di sana. Untuk tas yang pernah saya buat dengan metode yang serupa, namun di sana saya menggunakan metode half double crochet-nya itu saya ganti dengan DC ya. Nah, di sini kita sudah sampai ujung ya, di baris ke-9. Kita akan melakukan slip stitch di sini. Nah, di sini kita akan ambil untuk yang benang yang ini ya. Kita akan ambil, terus kita dorong ke belakang. Seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat single crochet keliling. Oke, nah single crochet kita akan isi 2 ya untuk di setiap chain yang kita buat di sini. Nah, setelah sampai di ujung seperti ini, kita akan lakukan slip stitch di sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan membuat chain 1. Selanjutnya kita akan membuat single crochet keliling. Kita ambil dari sisi yang tengah sebelah sini ya, kita lipat 2 seperti ini, beri stitch marker di sisi yang ini. Kemudian kita akan buka marker yang di sisinya, kita akan mulai untuk menjahit yang di sisi sebelah sini ya. Kemudian yang di sini ya, kita akan masukkan ke dalam sisi sebelah sini. Nah, di sini kita akan jahit ya untuk mengelilingi behelnya. Nah, karena di sini untuk lubangnya itu tidak rata ya teman-teman, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi di sini terpaksa saya belah untuk ke benangnya supaya nanti bisa melewati lubang jarumnya. Jadi terpaksa saya menggunakan jarum jahit yang kecil. Jika teman-teman punya benang ya, istilahnya yang punya benang jahit yang biasa, teman-teman bisa menggunakan dengan warna yang senada
Setelah kita menjahit kelilingnya ya, nah berarti ini sudah selesai dan sudah siap digunakan ya. Lucu ya teman-teman ya. Ini juga bisa langsung kita gunakan untuk menepat koin, atau teman-teman bisa gunakan juga ini sebagai tempat untuk emas dan sebagainya. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.